Suamiku pewaris utama. Bab 43. Menuntaskan semuanya. Kini anak buahnya pula yang panik, ketika melihat tuan mereka terluka lebih parah dari lawannya itu. Serentak mereka ingin maju menghajar Hendy, tapi langkah mereka terhenti, ketika melihat awan, langit dan bumi maju untuk menghadang mereka. Seketika niat untuk menyerang Hendy, mereka urungkan begitu saja. Setelah mengambil nafas sejenak, Hendy kembali melancarkan serangannya ke arah Gordon, tapi dihalang-halangi oleh 17 anak buahnya yang masih tersisa. Akibatnya, serangan Hendy yang semula ditujukan kepada Gordon, kini beralih menghantam anak buahnya itu, hingga membuat beberapa orang terpental akibat terkena tendangan dan pukulan memutarnya tersebut. 6 orang di antara mereka mati seketika, karena pukulan Hendy menyasar titik vital mereka, hingga membuatnya tidak berkutik lagi, dan mati. 11 orang yang masih tersisa, diserahkan pada Hans untuk menanganinya, sementara Hendy terus mencecar tubuh Gordon dengan beberapa serangan, yang semuanya menyasar ke organ vitalnya. Tapi semua serangan itu bisa dihalau oleh Gordon dengan mudah. Baru kali ini Hendy berhadapan dengan orang yang bisa mengimbangi gerakannya, apalagi sebelumnya, Hendy sudah terkena pukulan yang sangat menyakitkan itu. Berarti selama dia berkarir, baru 2 kali dia mendapat pukulan yang cukup kuat. Satu dari anak buah Gordon dan satu lagi dari Gordon sendiri. Baru kali inilah Hendy merasa terkalahkan oleh lawan duelnya. Selama ini Hendy belum pernah kalah dan belum juga menemui lawan yang seimbang dengannya. Tapi hari ini, dia sedang bernasib sial. 2 kali terkena pukulan oleh 2 orang yang berbeda, walau yang satu orang bisa dikalahkannya. Serangan Hendy terus-menerus ditangkis oleh Gordon, sesekali dia membalas serangan itu dengan teknik terkuat nomor 2-nya, yaitu meninju dengan 2 tangan secara bergantian, tapi selalu dihalau oleh Hendy dengan teknik yang sama. Sudah 7 menit pertarungan antara Hendy dan Gordon berlangsung, tapi belum juga ada yang keluar sebagai pemenangnya. Hendy sudah merasa bosan, karena niatnya hari ini untuk menjadi orang biasa tidak kesampaian, atau tertunda untuk beberapa saat, maka Hendy pun menjadi marah. Dengan emosi yang meluap-luap, tapi masih bisa dikontrol olehnya, Hendy kembali melancarkan serangan, dengan berbagai macam teknik yang dikuasainya, tapi lagi-lagi bisa dihalau oleh Gordon. Benar-benar lawan yang kuat. Batinnya. Menyadari serangannya tidak berhasil mengenai tubuh lawan, Hendy merubah taktik bertarungnya, yaitu dengan cara melancarkan tendangan kaki kanan dan kirinya, sebuah teknik taekwondo, yang sering juga digunakannya dalam setiap pertarungan, tapi kali ini dilakukannya dengan cara berbeda. Kalau biasanya teknik itu dilancarkan dengan satu kaki, yang tegak lurus, mengarah ke depan, ke atas atau ke bawah, kali ini Hendy mengkombinasikannya dengan serangan kaki kanan dan kiri secara bergantian ke semua arah tubuh lawan. Teknik itu masih belum lengkap, jika belum dipadukan dengan pukulan, tusukan, dan sayatan serta cakaran kedua tangannya. Tapi kali ini, Hendy melakukannya dengan sempurna. Lutut Hendy pun tidak ketinggalan mengambil peran, bila dirasa tepat, lutut Hendy dihantamkan ke perut lawan secara bertubi-tubi. Usaha Hendy kali ini membuahkan hasil, karena beberapa serangannya berhasil masuk mengenai tubuh Gordon secara telak, walau belum mampu untuk menjatuhkannya, tapi cukup membuatnya kesakitan. Lalu dalam satu kesempatan yang langka, ketika Gordon tengah melancarkan jab-jab tangan kanan dan kirinya ke arah Hendy, Hendy sedikit mundur ke belakang, kemudian melentingkan tubuhnya ke udara, bertumpu pada batu pembatas wilayah setinggi 50 cm. Ketika berada di udara, kaki kanan Hendy menendang ke arah dagu Gordon, dengan ujung kaki bersepatu kulit, dan telak mengenainya. Tubuh Gordon yang terkena sapuan kaki Hendy, yang dilakukan dengan cara salto itu, membuat tubuh Gordon terangkat ke udara, sekitar 40 cm dari tanah.
Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hendy. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, Hendy melancarkan tendangan kaki kanan dan kirinya, secara bergantian ke wajah, dagu dan dada Gordon, dan semua serangan itu sekali lagi telak mengenai tubuh Gordon, hingga membuatnya terjengkang dan berguling-guling di tanah. Melihat lawan yang sudah tidak berdaya dan terpental sekitar 3 meter itu, Hendy kembali melentingkan tubuhnya ke udara, kemudian melancarkan serangan kaki kanannya, lurus ke arah dada Gordon, dan tepat mengenainya. Des! Darah segar memancar deras dari mulut Gordon, akibat terkena tendangan lurus dari atas. Tubuh Gordon tidak bergerak lagi, badannya sedikit masuk ke dalam tanah, akibat berbenturan dengan teknik tendangan luncur dari udara oleh Hendy. Bajunya koyak, dan dadanya remuk seperti berlubang, serta memperlihatkan sebagian organ tubuhnya. Seketika itu juga, Gordon mati, menghembuskan nafas terakhirnya dengan rasa penasaran, menyusul Jack dan anak buahnya yang lain. Selesai sudah. Gumam Hendy lirih sambil terengah-engah, karena serangan beruntun yang dilakukannya tadi, menguras tenaganya cukup banyak. Lalu Hendy menarik nafasnya dalam-dalam, untuk menstabilkan irama jantungnya. "Tuan muda," sapa Hans hormat, sambil menyodorkan air kemasan pada Hendy. "Terima kasih," sambut Hendy senang, lalu meminumnya sampai tuntas. Sementara itu, 11 anak buah Gordon yang masih tersisa, saat ini, semuanya telah dihabisi oleh anak buah Hans. Hanya menyuruh seorang samurai saja, sudah cukup untuk menghabisi mereka semua. Ke-11 orang itu, semuanya tewas dengan cara yang mengenaskan. Maklum, mereka diserang dengan menggunakan katana, tentu saja akibatnya sangat mengerikan. Robin yang sejak semula berpencar dan berpisah dengan Hans dan rombongannya, memilih untuk menuju ke arah selatan, tempat di mana diperkirakan anak buah Gordon sedang menyebar untuk mencari Hendy. Ternyata perkiraannya benar. Belasan anak buah Gordon sedang mengintimidasi orang-orang di pinggiran kota itu, untuk menanyakan keberadaan Hendy, apakah mereka kenal atau tidak. Tentu saja mereka menjawab tidak, karena memang mereka tidak mengenal Hendy. Kalaupun kenal, mereka tidak akan berani mengatakannya. Akibat dari jawaban yang berani seperti itu, membuat belasan anak buah Gordon marah, kemudian memukuli mereka semua. Di saat itulah Robin dan anak buahnya datang, lalu dengan sadisnya menghabisi mereka semua. Setelah berhasil menumpas kelompok tersebut, Robin dan anak buahnya melanjutkan pencariannya ke tempat lain. Di setiap tempat yang didatanginya, lagi-lagi Robin menjumpai hal yang sama, di mana belasan, bahkan puluhan anak buah Gordon sedang bertanya ke sana kemari pada setiap orang yang ditemuinya. Bila jawabannya tidak memuaskan, maka mereka tidak segan-segan lagi untuk menyiksa orang yang ditanya tersebut. Tapi Robin dan orang-orangnya segera datang dan membantai mereka semua. Satu persatu anak buah Gordon dihabisi, kelompok per kelompok, hingga tidak tersisa lagi. Setelah merasa tidak ada lagi anak buah Gordon yang tersisa, Robin memutuskan untuk bergabung dengan Hans dan yang lainnya. Saat mereka akan sampai, dia melihat tubuh tuan mudanya sedang melayang di udara, dengan kaki kanan tegak lurus menuju ke bawah, dan mengarah ke tubuh lawannya. Dan saat dia sampai, tuan mudanya sudah mendarat di atas dada Gordon dengan telak, hingga menyebabkannya mati seketika. 1,5 jam setelah itu, lokasi kekacauan telah kembali bersih, tidak ada lagi mayat Gordon dan anak buahnya. Semuanya telah dibersihkan. Pihak berwajib pun tidak ada yang datang ke lokasi tersebut, karena lokasi pertarungan berada jauh dari pusat kota. Mayat-mayat itu telah diangkut menggunakan truk bak terbuka, dibantu oleh warga sekitar, yang hanya menonton dari jauh, karena takut terlibat dalam pertarungan tersebut. Lagi pula orang-orang itu hanya manusia biasa,
yang tidak pandai berkelahi, apalagi mempunyai kepandaian dalam seni bertarung. Jadi mereka hanya bisa menonton pertarungan itu dari jauh. Di lokasi-lokasi itu, sering terjadi baku hantam antar sesama gangster atau preman, yang saling memperebutkan wilayah cari makan mereka. Jadi ketika Handy dan orang-orangnya sedang bertarung itu, disangka oleh mereka adalah kelompok preman atau gangster yang sedang memperebutkan atau mempertahankan wilayah mereka. Itu makanya mereka tidak berani ikut campur. Setelah semua dirasa beres dan tidak ada jejak lagi, Handy memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengubur mereka di tempat yang jauh dari kota B ini. Hah! Lega rasanya setelah melewati pertarungan panjang dan melelahkan itu. Walau tubuhku masih lelah, aku harus meneruskan peranku sebagai orang biasa di kota ini. Ucap Handy lirih, sesaat setelah seluruh anak buahnya pergi meninggalkannya sendiri, tak jauh dari lokasi duel tersebut, tapi masih tetap mengawasinya dari jarak jauh. Hari pun belum begitu siang, jadi kurasa masih banyak aktivitas orang-orang yang mendiami tempat ini. Tapi aku heran. Kenapa orang-orang di sini sikapnya cuek-cuek saja, walaupun mereka melihat secara langsung pertarunganku dengan kelompok berandalan tersebut, tapi mereka tidak mau ikut campur atau setidaknya menonton, tapi ini tidak. Mungkin mereka sudah terbiasa melihatnya, jadi ketika melihatku bertarung, mereka sudah tidak heran lagi. Batin Handy dalam hati. Ah sudahlah, untuk apa juga kupikirkan masalah itu. Lebih baik aku mencari tempat makan saja, karena perutku sudah lapar. Nanti di sana, aku bisa mendapatkan jawaban dari rasa penasaranku ini. Gumam Handy sambil melangkah pergi. Daerah pinggiran kota B, pukul 12:08 siang. Saat ini, Handy tengah berada di depan warung makan yang kelihatan cukup bersih dan terawat. Pelanggannya juga kelihatan ramai. Handy memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah makan itu, dan segera ingin memasukinya. Tapi ketika Handy baru 2 kali melangkah, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang dari arah belakang. Refleks Handy menarik tangannya kuat-kuat, karena khawatir ada seseorang yang mencoba mencelakainya, tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada juga orang yang ingin menyerangnya itu. Bergegas Handy membalikkan badannya, untuk melihat siapa orang yang tadi sengaja menarik tangannya agar berhenti. Kening Handy berkerut dalam, pertanda keheranan, ketika melihat 2 anak kecil, kisaran 7 dan 10 tahun, yang terdiri dari 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan, berpakaian compang camping, sedang menengadahkan tangan ke arahnya, pertanda meminta sesuatu sambil mengelus-elus perutnya. Sejenak Handy terpaku diam, sambil memperhatikan penampilan anak tersebut dalam-dalam, apakah mereka berdua mengemis untuk kebutuhan sendiri, atau disuruh oleh orang lain. Setelah beberapa lama memperhatikan dan mengawasi sekitar, Handy tidak menemukan tanda-tanda bahwa anak-anak tersebut sedang dieksploitasi oleh orang dewasa untuk mengemis, demi kepentingannya sendiri. Tapi ternyata perkiraan Handy salah, karena tidak jauh dari tempatnya berdiri, di balik bangunan tua yang cukup tersembunyi, 7 orang tengah mengawasi pergerakan mereka. Handy berjongkok ke tanah, menghadap kedua anak kecil tersebut, tangannya mengelus kepala kedua anak malang itu, dengan perasaan iba. Sebagai orang yang pernah merasa mengalami hal seperti itu dulu, ketika dia lontang-lantung menjadi gelandangan tampan, karena tidak mempunyai pekerjaan, hati Handy tiba-tiba tersentuh, ketika melihat nasib buruk mereka. Kalian siapa? Tolong bawa kami masuk om, kami lapar. Jawab salah seorang dari anak pengemis itu dengan wajah polos, tanpa memperdulikan pertanyaan Handy sebelumnya. Dek. Jantung Handy bergetar kencang begitu mendengar ucapan dari anak tersebut, pikirannya kembali ke masa-masa sulit ketika berada di panti asuhan dulu, makan sering dibatasi atau dijatah,
karena keterbatasan persediaan makanan. Namun kali ini bukan keterbatasan makanan lagi, tapi sudah tidak ada sama sekali, maka Hendy pun tanpa pikir panjang lagi mengangguk tanda setuju, untuk membawa kedua pengemis kecil itu masuk, ke dalam rumah makan yang ada di depannya itu. Tapi sebelum sempat melangkah, terdengar sebuah teguran halus dari arah samping. "Jangan dibawa mereka, Kak. Kalau tidak mau terkena masalah," ujarnya khawatir. Hendy menoleh ke samping, dan, "Emily," ucapnya terkejut. "Kenapa kau berada di sini?" "Siapa mereka berdua ini?" tanya Hendy bersambung-sambung, pada orang yang barusan menegurnya, yang ternyata adalah Emily. Tuan Muda Hendy," sahut Emily kaget. Sesaat mereka berdua terdiam, dengan masing-masing saling membatin dalam hati, dan kikuk menghadapi situasi yang tidak terduga itu, tapi tiba-tiba, "Om, apakah jadi membawa kami ke dalam, karena kami sudah sangat lapar sekali," tegur anak perempuan kecil, sambil menarik-narik tangan Hendy. Hendy jadi tersadar dari lamunan sesaatnya itu, kemudian menjawab dengan tersenyum. "Ayo kita masuk. Dan kau juga Lily," ucap Hendy tegas. "Tunggu Tuan Muda." Suut. Hendy memberi kode pada Emily untuk tidak membantah, dan memanggilnya Tuan Muda, karena pada saat ini, dia sedang dalam mode penyamaran. Emily hanya mengangguk tanda mengerti, lalu mengikuti langkah Hendy untuk masuk ke dalam rumah makan tersebut, sambil kepalanya celingak-celinguk ke sana kemari memastikan, bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti. Tapi sekali lagi langkah mereka kembali terhenti, ketika mendengar sebuah suara yang cukup keras dari arah belakang mereka. "Berhenti. Mau dibawa kemana anak-anakku itu, ha? Apakah kalian ingin menculiknya?" bentak seseorang yang berlari kencang ke arah mereka, di belakangnya menyusul 6 orang yang berpakaian bagus, tapi berwajah sangar. Hendy yang tidak menyadari situasi, tentu saja bingung, kenapa orang yang sedang berlari ke arahnya itu mengatakan bahwa dia adalah orang tua kedua pengemis kecil itu, padahal pakaian yang dikenakannya cukup bagus. Sedangkan pengemis kecil ini pakaiannya kumal, sudah banyak yang robek sana-sini. Sungguh pemandangan yang kontras, batin Hendy dalam hati. Sementara Emily menggigil ketakutan, begitu juga dengan kedua pengemis itu. Dalam hati mereka berdua membatin, "Abis sudah." Emily juga mengatakan demikian. Tak lama kemudian, orang yang berlari tadi sampai di hadapan Hendy, langsung membentaknya dengan kasar, "Berani-beraninya kau menculik anak-anakku. Tak tahukah kau siapa aku?" ujarnya sambil terengah-engah. Hendy tidak langsung menjawab, tapi mengedarkan pandangannya kepada kedua anak itu, seperti sedang meminta penjelasan dari mereka, dengan anggukan kepala, tapi tidak didapatkannya. Kemudian beralih memandang lelaki yang mengaku sebagai orang tua pengemis kecil itu. "Cepat jawab, siapa kalian? Kenapa membawa kedua anakku ini?" bentaknya mendominasi. "Sekarang aku tahu, kau adalah orang yang suka mengeksploitasi anak-anak jalanan, untuk dijadikan pengemis, untuk kepentingan sendiri atau kelompok," ucap Hendy mengabaikan pertanyaan orang itu tadi. "Kurang ajar. Ditanya malah balik bertanya," ucapnya marah, sambil memberi kode kepada keenam rekannya yang baru sampai, untuk menyerang Hendy. "Tunggu," bentak Hendy tenang. "Katakan, siapa kalian dan dari kelompok mana?" tanya Hendy menghentikan gerakan mereka. "Kau cukup pintar juga. Kalau tidak mau berurusan dengan pihak berwajib atau dengan kami, lebih baik kalian serahkan uang yang kalian bawa itu, maka drama penculikan ini dianggap tidak ada," jawab pemimpin kelompok itu dengan arogannya. Ternyata orang yang sudah bosan hidup. Batin Hendy dalam hati. "Kenapa diam? Cepat serahkan dompet kalian, kalau tidak," ancamnya,
sampai menakutkan anak kecil yang mereka eksploitasi itu. Om, Tante, cepat lari, selamatkan diri kalian, dia bukan orang tua kami, tapi orang jahat. Mereka sering paksa Rara dan Kak Raka untuk mengemis. Cepat lari Om, ucapnya ketakutan. Kurang ajar, dasar pengemis busuk. Ucap orang yang bernama Bangor itu marah, sambil mendekati anak yang bernama Rara itu, untuk dipukulnya, tapi, buk. Sebuah bogem mentah dari Hendy mendarat tepat di wajah Bangor, hingga membuat tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan wajah memerah menahan sakit, dia berujar kasar kepada Hendy. Dasar brengsek, sialan. Cepat hajar dia, dan tangkap perempuan itu untuk dijual. Cepat! Teriaknya marah pada Hendy dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang Hendy. Slash, 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 slash. 6 kali kilatan terang menuju ke arah orang-orang yang ingin mengeroyok Hendy itu, dan akibatnya, ke-6 penyerang tersebut tubuhnya ambruk ke tanah, dengan pisau kecil menancap di leher mereka masing-masing. Mati. Segera setelah itu, puluhan orang berlarian menuju ke arah Hendy dan Emily, dengan Hans dan Robin yang duluan sampai di depan Hendy. Tuan muda, ucap mereka beriringan menyapa Hendy. Tak lama sesudah itu, puluhan anak buahnya datang dan langsung memberi hormat pada Hendy. Hendy hanya mengangguk, dan menyerahkan urusan Bangor itu pada Hans dan Robin untuk menanganinya. Dia malas meladeni cecunguk busuk seperti itu, lalu berkata, "Sisir seluruh wilayah pinggiran kota B ini, dan bersihkan sampah-sampah sepertinya, jangan biarkan hidup." Ujar Hendy sambil menunjuk Bangor dengan telunjuknya, kemudian mengajak Emily, Raka dan Rara untuk masuk ke dalam. Bangor yang melihat ke-6 anak buahnya mati menjadi terkejut sekali. Mau marah tentu saja takut, mau menyerang Hendy apalagi. Tubuhnya hanya menggigil di tempat, tidak menyangka akan mendapatkan kesialan yang sangat besar hari ini. Biasanya pekerjaannya memeras orang dengan memanfaatkan kedua pengemis kecil itu selalu berhasil, tapi kali ini tidak, malah kesialan yang dia dapatkan. Cepat tangkap dan bawa sampah ini, untuk menunjukkan markasnya dan menghancurkannya. Ujar Robin dingin pada puluhan anak buahnya itu. Siap bos. Jawab mereka serempak. Tubuh Bangor segera mereka tangkap. Setelah mengajarnya beberapa kali, sampai membuatnya berdarah-darah, baru dibawa pergi entah kemana. Di dalam rumah makan, meja sudut dekat jendela, lantai 2, disitulah sekarang Hendy berada, bersama dengan Emily, Raka dan Rara, sedang menikmati hidangan yang ada di atas meja mereka, yang barusan diantar oleh pelayan rumah makan tersebut. Sambil menikmati makanannya, Hendy bertanya kepada Emily dengan mimik keheranan. Bagaimana kau bisa sampai di sini, Lily? Bukankah daerah ini sedikit berbahaya? Ucapnya. Maafkan saya tuan muda. Jawab Emily takut-takut, tidak lagi menutup-nutupi jati diri Hendy lagi. Kalau bukan dalam urusan dinas, jangan panggil aku tuan muda, tapi cukup panggil kakak saja, dan itu pun kalau hanya ada kita berdua. Paham? Sanggah Hendy tidak senang. Baik tuan muda, maksud saya kakak. Jawab Emily terbata-bata. Nah begitu lebih baik. Sekarang ceritakan, dan jawab pertanyaanku tadi, kenapa kau bisa sampai berada di sini? Sambung Hendy mengulangi lagi pertanyaannya. Di libur seperti ini, biasanya Lily mengunjungi saudara sepupuku juga saudara ibuku, yang tinggal tidak jauh dari rumah makan ini. Itu makanya Lily bisa berada di sini. Jawabnya apa adanya. Tapi kalau boleh Lily tahu, kenapa Kak Hendy berpenampilan seperti itu, dan keluyuran di daerah kumuh seperti ini? Tanya Emily penasaran. Hari ini aku berperan sebagai orang biasa,
yang ingin menjalani kehidupan seperti kedua anak ini juga yang lain. Jawab Hendy apa adanya sambil nyengir. Kalau begitu Lily paham. Tanggapnya sambil mengangguk pelan. Tapi, ucap Emily terputus, karena terdapat keraguan di wajahnya, untuk meneruskan pertanyaannya pada Hendy. Kalau ada sesuatu yang ingin kau ketahui dan tanyakan, silakan ungkapkan saja. Kata Hendy santai. Kakak yang secepat ini. Beberapa bulan lalu bukankah kakak baru berpisah dengan Jadira, tapi kenapa tiba-tiba kakak bisa menjadi seperti ini? Tanya Emily penasaran dan ingin tahu. Hendy terdiam sesaat, tidak langsung menjawab pertanyaan dari Emily itu, tapi tak lama kemudian, Hendy bersuara lemah. Kalau untuk pertanyaan seperti itu, maaf kalau aku tidak bisa menjawabnya secara lengkap, karena kalau diceritakan akan sangat panjang, cukup kau tahu saja, sekarang ini, aku Hendy bukan orang biasa, dan yang tidak mudah ditindas oleh siapapun lagu, sekarang aku telah berubah. Itu saja. Dan satu lagi, jangan pernah menyimpan keraguan terhadapku, juga posisiku sekarang ini. Cukup kau tahu saja, bahwa aku Hendy, adalah pewaris satu-satunya dari keluarga Mahesa Birawa, pemilik Birawa Group. Jawabnya santai. Ah, apa? Jadi Tuan, maksudku Kak Hendy adalah. Ya seperti itulah jawabannya. Jadi jangan ditanya-tanya lagi. Oke. Baik Kak dan maafkan Lily karena telah tidak sopan menanyakannya pada Kak Hendy hari ini. Ya sudahlah. Ayo kalian berdua dan kau Lily, teruskan makan kalian, hari ini aku yang traktir. Jawab Hendy senang. Terima kasih Kak. Jawab mereka serempak, sambil melanjutkan makannya. Sementara Hendy tengah asyik menikmati makan siangnya, di rumah makan sederhana itu, Robin dan puluhan anak buahnya, sedang menyisir daerah pinggiran kota B, untuk memberangus kelompok pengeksploitasi anak jalanan itu. Di setiap lokasi yang mereka kunjungi, pasti ketemu dengan orang-orang naif seperti itu. Dengan pongahnya menindas dan mengintimidasi anak-anak, bahkan orang dewasa, untuk menuruti perintah mereka guna mencari uang, dengan cara mengemis. Tingkah pola mereka sangat meresahkan warga sekitar, termasuk juga aparat pemerintahan dan jajarannya. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menumpas kelompok-kelompok itu, tapi selalu gagal, patah satu tumbuh seribu, hilang satu, muncul lagi kelompok lain, seperti jamur. Sepertinya mereka dikendalikan oleh satu sindikat atau mafia besar, sehingga bisa bertahan sejauh ini. Tapi bagi Robin, yang didampingi oleh orang-orang terkuatnya, mempunyai cara sendiri untuk menumpas mereka sampai ke akar-akarnya, yaitu dengan cara menyiksa Bangor, agar mau membuka mulut, membocorkan rahasia, di mana markas mereka, berikut siapa pemimpinnya. Karena tidak sanggup menahan penyiksaan yang tidak kenal batas itu, Bangor akhirnya menyerah, dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengetahui lokasi letak markas itu, Robin segera menghubungi temannya, Hans untuk menyusul mereka ke sana. Tapi dia tidak bisa datang, karena tidak diizinkan oleh Hendy. Sebagai gantinya, Hendy mengirim Leon yang sudah kembali bergabung dalam tim pengawal Hendy di kota B, dan kota Golden City. Kedatangan Leon, si dewa perang, yang kekuatannya sekarang setingkat dengan Robin. Tentu saja menambah semangat yang lain menjadi naik, walau sudah ada Robin si dewa kematian di antara mereka. Tapi setidaknya, dua kekuatan besar, akan sangat menentukan bagi timnya, apakah kalah atau menang di pertarungan nanti. Walau sudah ada senior mereka, yaitu, langit, awan dan bumi dalam tim itu, tapi tetap saja beda kalau ada petinggi pengawal di antara mereka. Setelah membereskan semua kelompok pengkoordinir anak dan kelompok pengemis yang bertebaran di kota B, Robin memutuskan untuk langsung menyambangi markas kelompok itu secara langsung.
Tapi sebelum dia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak, Robin menyapa Leon, sahabat terbaiknya itu, dengan berkata, "Baguslah kau sudah bergabung dengan kami, apa kabar kakak tertua, Iron?" Tanya Robin sesaat Leon datang menghampirinya. "Dia baik-baik saja," jawab Leon singkat. "Oh ya? Kenapa kalian seperti bersiap-siap begini, seperti akan pergi berperang saja?" Tanya Leon keheranan. "Benar katamu. Kita akan menyambangi markas kelompok pengacau ketentraman kota di wilayah barat sana. 1 kilometer jauhnya dari sini," jawab Robin sedikit kesal. "Apakah kakak kedua tidak mengatakannya?" "Tidak, cuma dia mengatakan, bantu Robin mengamankan kota B. Gitu saja. Dasar Hans," batinnya dalam hati. "Oh ya? Kapan kita akan pergi ke sana? Tanganku sudah gatal, ingin memberi lulur darah pada tubuh mereka," ucap Leon tidak sabaran. "Tahun depan," jawab Robin semakin kesal. Leon tertawa mendengar jawaban sahabat baiknya itu. Baginya jawaban ketus Robin, semacam bumbu dapur yang fungsinya sebagai penyedap dan pelengkap rasa saja. "Ayo kita bergerak," perintah Robin pada anak buahnya, tapi tidak pada Leon, karena tingkatan mereka sama. "Kak Hendy. Sekarang Lily tahu, yang memberi jabatan wakil general manajer di hotel itu adalah kakak sendiri. Bukankah tebakanku benar?" tanya Emily setelah selesai makan. "Dulu sebelum aku seperti ini, aku pernah berjanji padamu, kalau aku punya kesempatan, orang pertama yang akan kutolong adalah dirimu. Tapi jangan ger dulu," jawab Hendy sambil bergurau. "Aku berbuat seperti ini semata-mata karena persahabatan kita, bukan karena yang lain. Kau sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Jadi perasaanku ini, sebatas antara kakak dengan adik, tidak kurang tidak lebih," ucap Hendy mencoba memberi penjelasan. "Tapi di dunia kerja, statusnya tetap bawahan. Apakah kau mengerti?" sambung Hendy tegas. "Lily juga begitu kak, sejak pertama kakak menolongku, aku bersumpah, akan menjadikan kakak sebagai pelindungku, walau sebagai saudara saja. Jadi kekhawatiran Nona Ivory tidak beralasan lagi, karena hari ini, kakak dan Lily, sudah mengutarakan maksud hati masing-masing. Terima kasih Dek. Karena kamu sudah meringankan beban perasaan kakak yang selama ini kakak simpan saja. Mulai hari ini, hubungan kita sebagai kakak dan adik, saling melindungi dan menyayangi satu sama lain," tegas Hendy. "Aku akan memberitahu kakek tentang masalah ini nanti. Tapi ingat, di dunia kerja dan statusnya, posisimu walau sebagai saudara angkatku, tetap harus diterapkan sebagaimana biasa," tegas Hendy lagi. Itu jelas Lily ketahui, dan tidak akan Lily langgar walau sampai kapanpun. Janji Emily atau Lily pada Hendy, saudara angkat barunya itu. Wilayah barat kota B, 1 kilometer jauhnya dari posisi Hendy. Mungkin ini tempatnya, seperti yang diceritakan oleh Di Bamor itu, sebelum kita habisi, ucap Robin mencoba mencari tahu. "Awan. Gunakan kemampuan indera penciumanmu di sekitar sini, cari. Apakah ada kehidupan di dalam bangunan tua ini?" ucap Robin memberi perintah. "Siap bos," jawab orang yang dipanggil Awan patuh. "Sementara Awan sedang mencari tahu kondisi di sini, persiapkan diri kalian dengan baik," sambung Robin memberi perintah pada anak buahnya yang lain. "Aku mencium ada bahaya yang sedang mengintai kita di sana," ucap Leon memberi peringatan. "Lapor bos. Di dalam ada tercium hawa kehidupan dalam jumlah banyak, dan mereka tengah bersiap menyambut kita dengan puluhan jebakan yang sengaja mereka pasang di setiap lorong atau tempat-tempat yang akan kita lalui nanti." Lapor Awan begitu rinci sekali. "Kalau begitu, kita ledakan saja tempat ini, agar mereka keluar dari persembunyiannya,"
Usul Leon tidak sabaran. Usulmu boleh juga, tapi akibatnya, keinginanmu untuk memberikan lulur darah pada musuh kita, tidak akan kesampaian, karena mereka telah mati semua akibat ledakan itu. Mau. Sanggah Robin bercanda sekaligus memberi penekanan. Benar juga katamu, sebagai dewa perang, aku memang tidak sabaran, cegat, serang bunuh, selesai. Tidak bertele-tele seperti itu, belanya enteng. Kau memang begitu, selalu tidak sabaran, gerasah-gerusuh tidak karuan, tapi kuat. Ejek Robin langsung mengena tapi tetap memuji sahabatnya itu. Bagaimana kalau kita kepung saja bangunan tua ini, dan pancing mereka keluar dengan membakar sampah di sekeliling bangunannya? Ucap Leon memberi solusi. Aku yakin, dengan masuknya asap tebal ke dalam rumah, akan membuat mereka keluar, karena tak tahan dengan asap yang masuk ke dalam. Sarannya cukup bagus. Bagus juga saranmu. Kalian cepat lakukan usul bos kalian yang satu ini, cari sampah dan rerumputan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa, kumpulkan juga kayu-kayu buruk yang dibuang di sekitar sini, dan bakar di sekeliling bangunan ini. Perintah Robin tegas dan rincin. Baik bos. Serempak mereka menjawab, lalu bergegas menyebar mencari benda-benda yang dimaksud. Sementara itu, belasan bahkan puluhan mata-mata yang ditempatkan di posisi yang tidak terlihat, seperti kebingungan dengan aktivitas yang sedang mereka kerjakan itu. Terlihat puluhan orang, sedang mengumpulkan barang-barang bekas dan sampah-sampah kering di sekitar situ. Tapi salah seorang dari pengintai itu, segera menyadari, apa yang akan mereka lakukan. Lihat, bukankah itu tindakan seperti ingin membakar tempat ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pengintai itu panik, setelah dia melihat salah seorang pengepung itu mengeluarkan korek api gas dari sakunya. Kau benar. Cepat laporkan pada bos, katakan, bahwa tempat kita akan dibakar oleh mereka. Minta petunjuk. Usul kawannya yang lain. Bakar. Teriak Robin kuat. Seketika, sampah dan kayu yang mereka kumpulkan tadi menyala setelah beberapa orang melemparkan korek api dari dalam sakunya. Bos, tempat ini akan dibakar oleh kelompok pengepung itu. Apa yang harus kita lakukan bos? Tanya anak buahnya panik. Apa? Dibakar? Bagaimana bisa? Bangunan ini terbuat dari batu bata dan semen, tak mungkin bisa mereka bakar dengan mudah. Jawab bosnya terkejut. Tapi kenyataannya seperti itu bos. Di sekeliling rumah ini, telah terkumpul banyak sekali barang-barang bekas, termasuk juga sampah-sampah kering, dan ban bekas yang berserakan di tempat ini, bela anak buahnya ngotot. Dengan barang-barang bekas itulah, mereka ingin membakar bangunan ini. Sambungnya lagi. Bos, gawat. Ternyata apa yang dilaporkan olehnya benar. Bangunan ini telah dibakar oleh mereka. Lihat asap yang masuk semakin banyak. Ucap salah seorang dari mereka panik. Kurang ajar. Ternyata jebakan yang telah kita pasang itu sia-sia saja. Aku yakin, kalau mereka langsung masuk tadi, maka semuanya akan mati terkena jebakan itu. Ucap bos itu marah. Lalu apa yang harus kita lakukan bos? Cepat cari tahu. Apakah benar bangunan ini telah dibakar oleh mereka, atau hanya sekedar membakar barang-barang bekas itu di sekitar bangunan ini saja? Ucap bos tersebut mulai panik. Baik bos. Jawab anak buahnya singkat, lalu bergegas pergi, memeriksa apa yang telah diperintahkan oleh bosnya tadi. Tak lama kemudian, dia kembali ke ruangan yang ditempati oleh bosnya itu, beserta beberapa orang bawahannya yang lain. Ternyata benar bos. Bangunan ini memang tidak dibakar, tetapi cuma diasapi di sekelilingnya, tapi akibatnya, banyak asap yang masuk ke dalam rumah ini, mata kami pun sudah semakin perih bos. Dasar lemah dan pengecut.
Hanya asap begitu saja kalian sudah kalah. Bentak bos tersebut marah. Tapi bos. Tidak ada tapi-tapi. Cepat pergi. Bersambung.